Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak guru pembina daripada peserta. Yang saya banggakan anak-anak sekalian peserta lomba MHI di pentas PAI tahun 2023. Puji syukur atas kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan karunia nikmatnya, dan marilah nikmat yang banyak ini kita syukuri dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga tetap kita aturkan pada Nabi kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya dalam hadza ila yaumil akhir. Allahumma amin. Di sini tadi saya diberi waktu oleh panitia untuk menyampaikan, sebenarnya tidak banyak ya, cuma beberapa hal terkait dengan penjurian, yaitu karena ini lomba takfid ya, MHI, maka bagaimanapun juga hafalan itu adalah yang paling utama. Terus di situ ada tajwid dan juga ada fasohah. Tajwid di sini sudah jelas deh, kalau penghafal itu pasti tahu tajwidnya. Terus fasohah tidak hanya sekedar fasih menyebutkan apa yang namanya makhorijul huruf, tahu masalah sifat huruf, tapi juga tahu dengan yang namanya waqaf wal ibtida. Jadi bagaimana caranya seperti itu nanti bisa dipelajari di ilmu tajwid juga, ya. Di sini semua alhamdulillah sudah hafal ya, sudah hafal semua. Tapi karena dijuri atau dinilai, tentunya ada perbedaan atau ada yang lebih atau ada yang kurang. Yang pertama, tahfidz. Tidak cukup hanya hafal tok, tapi harus bacaannya benar. Di sini tadi ada salah satu atau dua, tidak tahu kenapa, bagus sih hafalannya, cuma pas di contoh gimana aja ya, iya, di hafalan itu nafasnya yang kurang atau dia memang dilatih wakofnya seperti itu. Jadi kita awal musyrikin, kita apa tadi mas? Dia malah di kitab langsung dilanjutkan wal musyrikin. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi saya nyatakan itu tidak hafal. Harusnya diulang tidaknya dicari. Itu ada paling cuma satu. Mantan, karena hafalannya bagus semua, ada pertimbangan di suara dan lagu juga, ya. Dan podo apalagi dinilai podo wahban, ya, itu. Ya nanti dikenalkan nakomat yang sudah dianjurkan di cara baca Quran, seperti ros, sika, soba, jiharka, apalagi nahawan dan seterusnya. Ada 7 yang populer kayak seperti itu. Terus mengenai hafalan juga kecepatan dan ketepatan ya. Lek mikir titik ngono wis. Loh, ya kalah. Gitu. Dengan yang lainnya bukan artinya yang cepat yang mana bukan. Jadi kalau A, B, C, D kalah dengan A, B, C, D, E, sekali dia dibaca itu
plek gitu, nggak seperti kesandung atau mikir ya. Walaupun sudah hafal semua itu juga menjadi pertimbangan kami sebagai dewan hakim karena bagus-bagus semua anaknya. Mantan. Terus untuk mencapai juara seperti yang saya bilang tadi, kadang hafalan bagus, tajwid, hafalan bagus, terus suara bagus, lagu bagus, tajwidnya terkadang juga kurang, ada satu dua yang kurang pas, itu yang menjadi tidak menjadi juaranya. Ya mungkin dari saya ada tambahan. Ustaz, dari saya. Terima kasih Ustaz Yasin. Sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Kalau beliau tadi belum sempat kenalan, saya selaku juri pertama itu nama saya Mas Yuri Kurniawan. Bapak Ibu ya, untuk juri dua Ustaz Yasin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, tambahan dari saya kurang lebihnya sama dengan Ustaz Yasin ya. Ada beberapa. Yang pertama, paling kami tekankan itu anak-anak jangan tergesa-gesa gitu ya. Jangan tergesa-gesa artinya bukan dalam tanda kutip bukan yang dimaksud Ustaz Yasin plak-plak tadi, kalau tadi yang dinamakan terampil gitu ya. Ini tergesa-gesa membacanya sehingga mengurangi kadar kaifiah tajwid kan gitu kan. Kemudian kebanyakan sesuai yang bilang Ustaz Yasin tadi, anak-anak itu mayoritas tanafus gitu. Tanafus itu bernafas sambil berjalan. Nah ini yang paling fatal ya, namanya kesalahan jari. Misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, misalkan kan yang benar harusnya seperti itu. Cuman kadang ada yang lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Nah, ini fatal sekali gitu ya. Sangat fatal sekali. Kan kesalahan itu dalam MHQ maupun MTQ dan lain sebagainya itu kan ada kesalahan jari dan kesalahan kopi gitu. Nah, kesalahan jari ini biasanya Dewan Hakam itu langsung menyeret dua kesalahan, seret. Ketika dua kesalahan kok nilai ambang batasnya itu misalkan dari 25 kok menjadi minimalnya 20, hanya boleh salah 5 kan artinya, kok dicoret 2 tinggal 3 kesempatan gitu. Kalau lebih dari 2 lagi nanti habis nilainya. Gitu, berarti di bawah standar. Makanya ini yang perlu kita tekankan kepada anak-anak kita. Jangan dipaksakan anak-anak itu menjadikan bacaan satu ayat itu dalam satu nafas. Karena nafas anak itu berbeda-beda. Ada yang tipenya panjang, ada yang tipenya pendek. Nah, ini yang harus kita latih gitu. Kita sebagai pendidik ya harus bisa memahami karakteristik adik-adik kita. Kemudian wakaf balik kita tadi sampai Ustaz Yasin gitu ya, terkait berhenti dan memulai suatu bacaan. Kadang ada yang tadi disampaikan harusnya diwal musyrikin tapi berhenti di kitabi. Itu kan berarti ada kesalahan terkait wakaf ibtidah. Kalau saya terkait wakaf ibtidah itu kan secara kaifiah kita harus memahami tarjamah lafziyahnya, ya kan? Lafaz di mana satu kata itu bisa berhenti. Tetapi ketika kita tidak atau belum menguasai bahasa Arab, otomatis simpelnya kalau saya pribadi itu mengambil kalimat yang atau kata yang mati, yang sukun. Misalkan tadi di wal musyrikin, kalau dibaca wasol itu kan wal musyrikina 2 harokat, tapi kalau mati menjadi mat alif sukun 6 harokat gitu ya. Wal musyrikin kadang dibaca 2. Nah ini yang jadi salah juga gitu ya. Kemudian terkait dengung ini juga penting, ahkamul huruf. Dengung itu 3 harokat. Mim. Nah ini dengung itu 3 harokat. Nah ini kalau tergesa-gesa yang saya maksud tadi, ketika membacanya kok terburu-buru, dengung ini kadang lewat. Yang seharusnya 3 harokat kadang bisa berkurang kadarnya atau kelebihan. Ini harus kita ajarkan kepada adik-adik kita. Kadang ada yang suaranya bagus tapi tajwidnya yang di bawah standar, atau kebalikannya, kadang ada yang tajwidnya bagus suaranya yang agak lemah. Nah ini begitu sulitnya gitu ya, kita mencari
potensi-potensi yang ada pada adik-adik kita. Yang terakhir yang paling penting harus kita motivasi pada adik-adik kita adalah terkait demam panggung. Nah, ini yang paling penting, gitu ya. Demam panggung ini sangat mempengaruhi. Begitu hafalnya, begitu pahamnya terkait tajwid, tapi kalau di depan itu grogi, adik-adik itu biasanya akan bilang apa? Nah, ini yang paling penting. Mungkin itu tambahan dari saya nih, sedikit nanti bisa jadi koreksi. Kalau kita bahas mungkin panjang kali lebar terkait tajwid itu karena tidak ada selesainya gitu ya. Sangat luas sekali terkait dengan tajwid itu. Mungkin nanti di lain waktu gitu ya kalau ada kesempatan. Oke, sementara itu dari saya kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke Ustaz Yasin. Terus saya kira penjelasannya panjang kali lebar. Nanti dijelaskan lebih lanjut ketika belajar dalam ini TPA-nya masing-masing mengenal. Mungkin wonten mawon apabila nanti ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di panitia mengenai siapa yang juara nanti akan diumumkan insyaallah. Saya tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dewan Juri dalam penanganan dan penilaian dari pagi sampai siang ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati, ini sudah kami ambil ada 6 kejuaraan ya, mulai dari juara 1, 2, 3 dan harapan 1, 2 dan 3. Kami mulai dari yang putra dulu. Untuk juara harapan 3 yaitu nomor peserta 06 Akbar Nurdafa Abdani dari Kamaran jumlah nilai 78. Juara 82 yaitu undian 01 Muhammad Kenzi Hanandika dari jumlah nilai 82. Kemudian juara harapan 1 nomor undian 02 yaitu Rizkia Muhammad Afnan dari Kecamatan Padas, nilai total 82. Ini total nilai sama, tapi tadi sudah di juri sudah disampaikan bahwa akan diambil nilai tahfidz yang tertinggi. Jadi untuk Ananda Rizkia nilai tahfidz 44, kemudian Muhammad Kenzi nilai tahfidz 40. Jadi yang Rizkia juara harapan 1, Muhammad Kenzi juara harapan 2. Kemudian juara 3 Loris Alanaga dari Kecamatan Geneng, jumlah nilai 85. Kemudian juara 2 nomor 05 Fatir Ardiansah dari Kecamatan Sine, jumlah nilai 88. Kemudian juara pertama Muhammad Hafiz Hartif dari Ngawi, total nilai 90. Untuk belajar lagi, nanti kita tunggu pengumuman untuk maju ke bukan kompetisi. Kemudian sekarang yang putri kami sampaikan nomor peserta 09 sebagai harapan 3 Septiana Anggi Wulandari dari Kecamatan Geneng, jumlah nilai 87. Kemudian nomor peserta 11 Inaya Tuwaibatul Muyasyarah dari Kecamatan Mantingan, jumlah nilai 89, juara harapan 2. Kemudian nomor 13 Hanin Nafadila Marsono dari Lambe,
total nilai 92. Juara Harapan 1. Juara 3 06 Faida Naila dari Sine, total nilai 93, juara 3. Kemudian nomor 15 Azah Hanin Mahdia dari Karangjati, total nilai 94 sebagai juara 2. Dan yang terakhir nomor peserta 14 Zainal Batirul Cahyo dari Ngawi, total nilai 95, juara 1. Juara 1 Padang Visi ambil Ngawi semua. Alhamdulillah. Cukup sekian. Kami sebagai koordinator mohon maaf bila ada kekurangan, dan untuk piala nanti akan diberikan pada kesempatan yang lain. Nanti akan ada malam inaugurasi. Nanti itulah Sama Pak Bupati atau Ibu. dan jalannya itu ya. Kan nunggu itu dari KKG PRI-nya kecamatannya masing-masing. Oke. Disebut nggak? Oke, terima kasih semuanya. Selamat